Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini, kita akan melihat sebuah kabar ataupun berita yang sangat menggemparkan media sosial. Dan ini berita yang sangat pahit untuk Roy Suryo dan kawan-kawan, di mana diduga Komnas HAM ini menolak permohonan dan pelaporan Roy Suryo. Nah, kalau kalian ingat teman-teman ya, beberapa hari yang lalu, Roy Suryo, Tifa, Rismon, siapa lagi? Kurnia, Rizal Fadila, itu mendatangi Komnas HAM untuk melaporkan Pak Jokowi atas tuduhan pelanggaran HAM. Dan juga melakukan kriminalisasi terhadap mereka. Ini kan lucu teman-teman. Mereka yang lebih dulu melaporkan Pak Jokowi ke Barreskrim atas tuduhan ijazah palsu, kemudian mereka yang keluar-keluar di podcast sana-sini, giliran Pak Jokowi melaporkan balik mereka atas tuduhan fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Kok sekarang mereka yang teriak kriminalisasi ya? Emang lucu orang-orang ini ya, lucu banget teman-teman. Mentalnya kayak ini, kayak si Kosinudin doang. Berani cuma teriak-teriak, tapi nggak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aduh, inilah ini ya. Nah, selain itu teman-teman, saya ada video di mana seorang purnawirawan jenderal ini memberikan penjelasan dan pencerahan kepada kita semua agar kita tidak mudah termakan kalimat-kalimat yang bisa meracuni pikiran kita, propaganda-propaganda murahan yang disebarkan oleh gerombolan-gerombolan ini. Dan ini wajib kalian nonton sampai habis teman-teman. Karena ya kalau kata anak-anak Jaksel, isinya daging semua gitu. Asik. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Bagaimana pandangan Prof mengenai Roy Suryo yang mengadu Komnas HAM mengenai jasa Pak Jokowi? Ya, saya kira ini kan ranah pidana ya. Saya kira Pak Roy Suryo dan kawan-kawan harus ya siap menghadapi. Karena ini kan sebenarnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah menyebar fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian juga pencemaran nama baik ya terkait dengan ijazah Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM karena ini bukan kriminalisasi, karena ini adalah memang ranah pidana. Bukan kriminalisasi teman-teman ya, catat itu. Di mana orang memfitnah, di mana orang mencemarkan nama baik. Nah kemudian Pak Jokowi dalam hal ini orang yang menjadi sasaran, beliau membawa ke ranah hukum, itu sudah benar. Jadi kalau Pak Roy Suryo dan kawan merasa dia itu terdolimi, kriminalisasi, itu salah. Justru Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang membabi buta, ya menuduh ijazah Jokowi. Harusnya kalau menuduh ijazah Jokowi itu punya ijazah aslinya, membandingkan, oh ini palsu gitu. Kan sudah dijelaskan oleh yang luar ijazah, yaitu Universitas Gadjah Mada dalam hal ini Fakultas Kehutanan. Teman-temannya seangkatannya juga sudah menjelaskan ijazahnya, arsipnya, skripsinya, ya kan, foto-foto wisudanya kan ada. Harusnya kalau berpikir sehat, ya sudah, memang itu udah pembuktian. Tapi kan tetap terus menuduh Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi yang namanya manusia biasa, nggak tahan harga dirinya diinjek-injek, ya dia melaporkan ke ranah hukum supaya clear. Betul, nah, supaya clear. Sekarang ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli berdasarkan hasil lab dari Mabes Barreskrim. Polri. Nah, siap-siap aja untuk dikenakan beberapa pasal karena ini bisa perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, kemudian merusak harga diri, martabat, dan juga undang-undang ITE yang dilanggar karena dia menyebarluaskan yaitu dokumen palsu, ya kan? Harusnya kalau mau menuduh Pak Jokowi palsu, lihat dulu dia punya ijazah aslinya. Oh ternyata beda, nah itu baru palsu kalau ini. Nah ini teman-teman yang penting ya. Kan awalnya Roy Suryo ini dan kawan-kawan, Rismon dan kawan-kawan hanya meneliti dari internet.
ijazah yang diupload ke internet. Kemudian dia langsung menuduh kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, ini kesalahan dia. Padahal dia belum pernah pegang fisik ijazah Pak Jokowi. Dia hanya dapat dari media, kemudian dituduhkan Pak Jokowi. Saya sendiri sudah melihat ijazah aslinya dan dibandingkan dengan teman-teman seangkatannya lulusan yang sama kertasnya, tintanya dan sebagainya sama. Saya kira Roy Suryo dan kawan-kawan hadapi sebuah karma dari kalian yang selalu ya menjelek-jeleki Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, orang yang sudah baik ya, pernah menjadi presiden 10 tahun, tetapi tetap kamu fitnah dan sebagainya. Sekarang hadapi ya, nanti kalau kena undang-undang ITE dan sebagainya 9 tahun ya, minimal 4 tahun ya, rasakan nikmati di rumah Hotel Prodeo. Waduh, nikmati rumah Hotel Prodeo 9 tahun ya, atau 12 tahun mungkin Pak. 12 tahun aja biar 2 periode pemerintahan nih, nggak ada yang bikin gaduh, nggak ada yang bikin ribut ya kan. Gimana teman-teman? Sepakat kan? Kalau dia 10 tahun lah, jangan 9 tahun, 10 tahun. Biar 2 periode bangsa ini guyup. Dan mungkin sampai setelah Pilpres tahun 2034 kali ya, biar di Pilpres juga nggak ada yang bikin gaduh orang-orang ini, nggak ada yang menyebarkan fitnah, nggak ada yang menyebarkan ujaran kebencian, nggak ada yang menyebarkan tuduhan-tuduhan liar. Nah, biar aman nih. Saya kira itu. Dan ijazah asli ini sudah diuji lab, dan hasil uji lab ini menyatakan bahwa itu asli. Kemudian dilakukan uji sampel dan uji banding dengan beberapa ijazah daripada teman satu kuliahnya, dan dinyatakan bahwa itu identik. Ada yang mengatakan identik itu kan belum tentu asli. Kalau sudah mana identik hasil uji lab berarti sama. Itu saya ambil dari akidah hukumnya. Kalau saya mengatakan kenapa ijazah itu asli, patokan saya begini ya, supaya rekan-rekan masyarakat jangan diberikan penyesatan tentang pokok permasalahan ini. Harus berikan edukasi hukum yang benar. Betul Pak Jangan Jenderal. hanya kepentingan pribadi dan kelompok. Semua ini jadi membuat carut marut persepsi yang berbeda dari masyarakat. Sambil kritikal poinnya, UGM sebagai lembaga tempat di mana beliau menimba ilmu sudah mencetuskan, sudah mengumumkan, sudah mengklarifikasi bahwa betul beliau Pak Jokowi ya, lulus dari Fakultas Kehutanan kalau nggak tidak salah tanggal 5 November 1985. Sampai tanggal bulan tahunnya saja UGM sudah menyiarkan, mempublikasikan. Nah, Rektor UGM sebuah perguruan tinggi ternama, termasuk diantaranya orang-orang yang pernah mengenyam ilmu di sana. Betul. Kalau sudah dikeluarkan ini tidak dipercaya, berarti UGM ini, mohon maaf, berarti dianggap UGM ini adalah universitas abal-abal dong. Ya, Roy Suryo menganggap seperti itu. Dianggap seperti itu. Ya, menurut hemat saya, alumni UGM berontak dong. Jangan mau dong, karena setahu saya salah satu universitas ternama di Indonesia, UGM ini juga merupakan universitas idola saya. Betul, nggak mungkin sekelas UGM mengesahkan ijazah yang tidak mereka keluarkan, teman-teman. Nggak mungkin mereka melegalisir ijazah yang tidak mereka keluarkan. Pak Jokowi siapa sih Pak Jokowi ketika maju sebagai wali kota? Kan ketika kita ingin mendaftar sebagai wali kota, kita harus melegalisir ijazah. Iya kan? Iya kan? Nah, kalau Pak Jokowi memang bisa ngatur-ngatur UGM, kan tuduhan mereka seperti itu, teman-teman. Pak Jokowi ngatur-ngatur UGM, Pak Jokowi membuat UGM ini tunduk sama dia. Ya siapa sih Pak Jokowi ketika maju sebagai wali kota? Siapa sih beliau? Siapa Pak Jokowi waktu itu? Bukan siapa-siapa, hanya tukang kayu. Hanya tukang mebel. Masa ia bisa ngatur UGM yang sebesar itu? Masa ya UGM mau melegalisir ijazah Pak Jokowi yang mungkin tidak mereka keluarkan? Ini pakai otaknya. Kalau seandainya Baris tidak dipercaya oleh oknum-oknum tertentu dengan alasan-alasan bahwa dia mantan presiden dan sebagainya, nah, saya ambil dari sini aja yang menguatkan daripada Bariski menyatakan itu asli. Yang pertama, pernyataan dari UGM sendiri sudah jelas. Saksi dari UGM sudah diperiksa, uji sampel sudah, uji banding sudah, uji lab sudah.
dan dinyatakan bahwa itu memang asli. Terus mau apa lagi ini para pelapornya? Mau kemana lagi melapornya? Nggak percaya semua. Mau ke Pluto, Pak. Ya itu udah nggak benar. Ini negara hukum. Betul. Berarti kesannya itu mencari-cari kesalahan orang lain. Iya, mencari kesalahan. Tolong berpikir jernih, berikan edukasi kepada masyarakat. Saya sudah berkali-kali mengatakan, saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya nggak kenal dengan beliau. Saya juga pada saat beliau menjawab presiden, saya sudah masuk ke Purna. Jadi saya tidak pernah menikmati hingga saat ini. Tapi ada yang saya petik nggak? Ada. Dari peristiwa Pak Jokowi, bukan sembela. Yang saya petik adalah saya tidak mau masyarakat diberikan tentang pencerahan hukum yang menyesatkan. Nah, ini yang penting nih. Dari dulu saya sudah ngomong, Anda itu tidak punya kewenangan hak untuk meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan dia punya ijazah. Nah, dengar Karena tuh. Anda tidak punya kapasitas. Dengar tuh. Ya, tidak punya kapasitas. Contoh, saya punya mobil. Coba tunjukkan BPK Bumi ada nggak? Lalu siapa? Kok mau minta-minta saya mau nunjukkan sama kamu? Emang kamu kapasitasnya apa? Kamu petugas. Sama. Lah kalau kamu keberatan sebetulnya silakan aja etika jalurnya. Yang bisa untuk menerima dan dipertunjukkan apa yang merupakan aduan mereka tuh ya pihak penegak hukum itu. Makanya kalau seandainya itu bergulir ke pengadilan, pengadilan berhak untuk meminta. Tapi kalau ini sudah dikatakan ini selesai kok asli, Ya clear masa harusnya. dipaksa supaya pengadilan? Ya nggak bisa dong. Iya. Ya nggak bisa dong, masa dipaksa? Pokoknya harus ke pengadilan. Loh, mana ada sudah dihentikan penyelidikan ke pengadilan dari Hong Kong? Pengadilan Ini dari hukum Hong kita loh. Nggak bisa. Ya itulah faktanya seperti itu. Itu keputusannya bahwa Mabes Polri Loh, Mabes Polri sudah menyatakan dihentikan penyelidikan karena berdasarkan analisis, pemeriksaan beberapa saksi dan lain sebagainya dari perguruan tinggi sudah diminta. Ternyata sudah semakin banyaklah fakta-fakta menyatakan bahwa keberadaan ijazah ini adalah asli. Memang Identik. kadang-kadang manusia ini kalau tidak sesuai dengan isi hati nuraninya kriminalisasi. Betul, Pak. Kriminalisasi. Namanya dilaporkan oleh seseorang yang merasa terhina, Ya. merasa dicelahkan, dijatuhkan, dia minta perlindungan hukum, dia laporkan ke pihak kepolisian, diperiksa, ternyata dugaan kemungkinan peristiwa itu bisa diangkat, ya dikeluarkan LP. Kan gitu. Lah dikeluarkan LP terus dibilang kriminalisasi. Waktu kau lapor nggak dibilang kriminalisasi. Betul. Ya nanti aja, kita kan jalur hukum kan ada. Nah, umpamanya dari pihak Polda, ini naik nanti P21. Nah, penyerahan tahap 2 naik ke pengadilan. Sidang. Silakan aja uji pembuktian. Iya. Nanti kalau vonis terjadi dibilang tidak layak hukum Indonesia. Layak kemana lagi? Pengadilan di bawah pengaruh Jokowi. Pengadilan diatur Jokowi. Waduh. Itu bahasa-bahasa andalan mereka, teman-teman. Yang membuat mereka sepertinya ya bukan petarung tapi pengecut. Ya, Gitu. pakai hukum barbar saja. Hukum barbar. Tapi kalau beliau-beliau ini mau melaporkan ke Komnas HAM, ya itu sah-sah saja. Kan itu hak setiap warga negara untuk meminta perlindungan hukum tentang asasinya. Itu sah-sah saja. Komnas HAM, Komnas Perlindungan Hak Asasi Manusia, ini produk hukum. Komnas HAM tidak punya kewenangan menghentikan hukum. Itu loh. Nanti anak-anak dikit hentikan hukum ya. Terus kemana lagi? Mari kita berpikir jernih. Satu yang saya sampaikan, nggak usah bawa-bawa negara lain lah. Betul. Negara Republik Indonesia kok bawa segala macam, ya Nigeria lah, yang Belanda lah, Zimbabwe apa lah. hubungannya sama kita benahi aja bangsa Indonesia kita, nggak usah bawa-bawa negara lain. Mending kalau mereka ngerti, mereka juga nggak ngerti, Wah, keren banget atau Pak mungkin Jenderal bisa ini aja ya. ya syukurin lo berantem Indonesia lo. Iya, Gitu. iya. Mau kayak gitu, makanya jernihlah otak kita. Jangan jual negara kita ini ke negara lain untuk menjatuhkan wibawa harkat martabat negara Republik Indonesia. Wah, dengerin nih teman-teman. Ini keren banget nih penjelasan Pak Jenderal ini. Jangan jual bangsa kita keluar. Apalagi kan kemarin mereka ini mau uji forensik di Singapura. Jangan-jangan nih ya, kita pinjam kalimat atau kata-kata dari si siapa?
si dosen ini teman-teman yang suka ngomong jangan-jangan. Nah, saya juga mau bilang jangan-jangan nih. Jangan-jangan bohir mereka itu duitnya ada di Singapura dan relasi politiknya ada di Singapura. Makanya dia mau uji forensiknya di Singapura. Kenapa nggak dengan negara lain coba ya kan? Yang jelas-jelas bisa netral gitu. Kok di Singapura nih? Ada apa dengan di Singapura? Apakah bohir-bohir mereka tinggal di Singapura, teman-teman? Awas Kita ketahuan. bangun negara Republik Indonesia dengan darah, air mata, jangan dirusak oleh segelintir orang. Nah, satu lagi saya bilang, nah tolong kita ini mau pengacara, mau siapapun, kamu gak usah terlalu banyak koar-koar, ya. Saya ngomong apa adanya. Kosinudin, Pak. paksa Kosinudin penyidik. namanya. Ini kok pasang di pasal 310, pasal 311, Undang-Undang ITE, terus dikenakan lagi pasal 35 masalah bukti otentik dan sebagainya. Kalau kasarnya saya bilang, kalau gua mau buat pasal gregetan kamu apa? Pasal gregetan. Hak kewenangan saya. Tentunya penyidik sudah memikirkan benang merah, kemana irisannya, kemana relevansinya, kemana juntonya, makanya mereka lakukan. Tidak serta-merta loh. Itu berdasarkan hasil gelar perkara. Lah, kalau seandainya yang merasa keberatan, ya nanti aja tunggu aja. Kalau memang bermuara nanti ke pengadilan, ya uji materi di sana, uji kedikjayaan. Nah, silakan adu argumentasi di sana. Nah, itu baru gentleman. Tapi jangan habiskan etika prosedur ini. Nah, nanti kalau seandainya JP menyatakan P21 penyerahan tahap 2, oh kejaksaan nggak benar tuh. Itu sudah anak ininya Pak Jokowi katanya lagi kan. Anak Nah, buahnya Jokowi. pengadilan diponis, oh memang hakim nggak benar, mereka ini kan anak asuhnya semua. Iya. Kemana lagi? Lagu lama ya kan. Terus siapa yang mau disidangkan? Mau disidangkan sama KKB? Disidang sama Ya, kakak. ini jadi sudahlah ya. Saya selalu berapi-api kalau khusus untuk masalah ini saya agak keras ngomong itu ya. Tapi kalau hal-hal yang tentang masalah tentang kinerja Pak Jokowi saya nggak berani ngomong. Silakan masyarakat menilai. Tapi ini data fakta yang saya bicarakan. Jadi harus bisa dipisahkan. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi masalah khusus yang satu ini, ayo kita berpikir jernih, berikan pencerahan edukasi pada masyarakat. Ya Pak Jokowi juga kan manusia biasa yang punya rasa dan karsa. Orang juga semakin diinjak-injak terus akhirnya bunyi, akhirnya ngelawan. Nah itulah kira-kira kepada rekan-rekan media, saya berharap mudah-mudahan ini ujian kepada bangsa Indonesia, hal-hal yang tidak perlu untuk kita perluas, nggak usah kita perluaskan. Ayo sama-sama kita berdiri tegak, sumbangkanlah pola pemikiran kita, kemampuan kita, kapasitas kita kepada tujuan bangsa dan negara. Wah, luar Nggak biasa ada pesan Pak apa-apanya. Jenderal Kalau ya. saya mau bicara ya, saya nggak pernah berpikir. Selama saya dari mulai Hernando sampai Jenderal, kalau dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, antara langit dan bumi. Waduh. Luar Nah, biasa. Sekarang pertanyaannya ditujukan pada orang-orang tertentu. Lo teriak, kau sudah buat apa di negara Republik Indonesia? Apa yang sudah kau torehkan untuk mengembangkan bangsa Indonesia untuk lebih maju? Tolong introspeksi diri. Waduh, apa yang sudah mereka perbuat buat bangsa kita, teman-teman? Apa yang sudah dibuat oleh Roy Suryo? Apa yang sudah dibuat oleh Rismon? Apa yang sudah dibuat oleh Kosinudin? Apalagi Kosinudin nih, dia ini, HTI teman-teman. Orang yang mau mengubah dasar negara kita, orang yang mau mendirikan negara khilafah di Indonesia ini. Terus sekarang, apa sih yang sudah dibuat sama mereka nih untuk bangsa kita? Si Tifa juga, apa yang mereka perbuat? Mereka ngomong dirinya peneliti, mereka ngomong dirinya ini ilmuwan, akademis. Apa sumbangsi kalian buat bangsa ini? Selain bikin ribut, apa coba? Apa sumbangsi kalian? Roy Suryo pernah jadi menteri. Aduh, kasusnya banyak lagi. Kasusnya banyak lagi, apalagi di akhir-akhir masa jabatan dia ya kan. Yang ya soal rumah dinas itu teman-teman. Apa yang sudah kalian perbuat banget buat bangsa ini? Dibandingkan dengan Pak Jokowi ya, jauh banget. Apalagi dengan Pak Jenderal tadi. Dengan Pak Jenderal tadi udah jauh, apalagi sama Pak Jokowi. Antara bumi dan matahari mungkin. Pak Jokowi ini, tapi yang paling jos ya, Pak Jokowi membubarkan organisasi dari Kosinudin. Membubarkan HTI sehingga mereka tidak bisa bergerak lagi, teman-teman. Mereka sudah ilegal gitu ya kan. Mampus kau. Ini yang keren. Pak Jokowi, apa Pak Jokowi? Membangun jalan tol,
Apalagi bendungan-bendungan, apalagi infrastruktur yang wah di mana-mana teman-teman, membangun Papua dan lain sebagainya. Itu prestasi Pak Jokowi, itu yang dibuat Pak Jokowi, legasi yang ditinggalkan Pak Jokowi. IKN, wah ini luar biasa. Kenapa Pak Jokowi jos saya bilang ya? Cuma Pak Jokowi yang mau dan berani membubarkan organisasi-organisasi yang dianggap radikal. Nah, kedua, hanya Pak Jokowi yang membangun Papua, yang serius membangun Papua. Yang ketiga, hanya Pak Jokowi yang mau memindahkan dan membangun ibu kota. Ibu kota yang dibangun oleh rakyat Indonesia sendiri. Kalau gerombolan-gerombolan ini, aduh, siapa gerombolan-gerombolan ini? Hah? Siapa gerombolan ini, teman-teman? Apa sumbangsi dia bagi negara? Apa sumbangsi dia bagi bangsa? Coba ketik aja satu sumbangsi mereka. Selain bikin ribut ya, apa coba? Nggak ada teman-teman. Makanya ya jauh banget antara dia dengan Pak Jokowi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Dan tadi pesan yang sangat luar biasa. Dan saya pikir tadi itu bukan dari Komnas HAM teman-teman ya. Yang tadi itu adalah dari pengamat yang mengomentari dan mengusulkan agar Komnas HAM itu tidak melanjutkan atau menerima laporan dari Roy Suryo. Nah, dan kawan-kawan ini yang penting. Karena di media sosial kan tersebar kalau itu dari Komnas HAM. Sepertinya bukan. Sepertinya bukan teman-teman. Itu bukan dari Komnas HAM. Hanya beliau dimintai pendapat terkait seperti apa laporan Roy Suryo di Komnas HAM gitu ya kan. Jadi jangan mudah termakan framing juga teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.